Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam fisika. Tetap semangat. Sukses untuk Anda semuanya. Kita ketemu lagi di pembahasan fisika kelas 11. Kita melanjutkan tentang hidrostatika. Kali ini kita akan membahas tentang tekanan hidrostatis. Jika sejumlah air yang berada dalam suatu bejana seperti pada bak kamar mandi ataupun yang lain, maka sejumlah zat cair tersebut akan melakukan tekanan terhadap dinding-dinding bejana tersebut di mana zat cair sebagai fluida tadi berada. Misalnya kalau kita ambilkan sebuah bejana ya, sebagai bejananya, kemudian kita masukkan air di dalamnya ini. Oke, ya. Maka di bejana ini, air yang ada di dalam bejana ini akan menekan seluruh dinding-dinding yang ada di bejana tersebut. Dan bejana zat cair yang ada dalam bejana ini masih dalam keadaan diam, jadi tidak bergerak, artinya dia belum mengalir. Nah, ini adalah materi yang akan kita bahas. Nah, seberapakah besarnya tekanan hidrostatis pada zat cair tersebut terhadap dinding-dinding bejana di mana dia berada? Ikutilah pembahasannya lebih lanjut di video pembelajaran fisika kali ini yang membahas tentang tekanan hidrostatika. Tekanan hidrostatis yang akan kita bahas kali ini, untuk awalnya malah kita perhatikan ilustrasi gambar sebagai berikut. Jadi ada sebuah bejana, kita letakkan dalam suatu permukaan horizontal, kemudian bejana tersebut diisi dengan zat cair, misalnya air, maka bejana tersebut akan mengalami tekanan-tekanan fluida yang dilakukan oleh zat cair berupa air tadi ke seluruh dinding daripada bejana tersebut. Nah, misalnya kalau kita ingin mengetahui berapakah besarnya tekanan hidrostatis yang dialami oleh dasar daripada bejana nih ya, di dasarnya nih dia memberikan tekanan sebesar berapa, misalnya di dasarnya adalah berada pada titik B ya, yang kedalamannya terhadap permukaan airnya, yaitu kedalaman terhadap permukaan airnya di sini ini adalah sebesar H. Nah, ingat definisi daripada tekanan. Tekanan adalah gaya per satuan luas, dimana sudah kita pelajari di waktu di kelas 10 ya. Tekanan adalah gaya per satuan luas, sehingga bisa dituliskan rumusnya adalah P sama dengan F force dibagi A area. Berarti P sama dengan F per A, di mana gaya yang menekan pada dasar daripada bejana ini adalah sama dengan beratnya air tersebut yang dinyatakan dengan Y, yaitu W. Jadi F diganti dengan W per A sama dengan W adalah berat benda itu massa kali gravitasi, sehingga bisa tuliskan P sama dengan M kali G per A, di mana massa itu besarnya ada hubungannya dengan massa jenis zat yang bersangkutan terhadap volumenya, sehingga massa sama dengan massa jenis kali volume sama dengan rho AH. Volumenya adalah A dikalikan dengan H, luas dasarnya dikalikan dengan ketinggian daripada fluida tersebut, sehingga tekanan hidrostatis bisa dirumuskan P sama dengan rho GH. P adalah tekanan hidrostatis, satuannya adalah Newton per meter pangkat 2, sesuai dengan rumus asalnya adalah F per A.
Newton per meter pangkat 2 itu sama dengan satuan lainnya adalah Pascal yang dilambangkan dengan PA. Rho adalah massa jenis fluida yang satuannya adalah kilogram per meter pangkat 3. G adalah percepatan gravitasi satuannya meter per sekon pangkat 2, dan H adalah kedalaman fluida dari permukaan satuannya adalah meter. Sedangkan A adalah luas bidang alasnya. Nah, selanjutnya coba perhatikan ilustrasi berikut. Sebuah bejana diisi dengan zat cair dan kita akan mencari berapa besarnya tekanan pada suatu titik tertentu, misalnya pada titik B. Bukan di dasar bejana lagi seperti yang ilustrasi yang pertama, di mana titik B tersebut berada pada kedalaman H diukur dari permukaan zat cair, dan kemudian di permukaan zat cair terdapat tekanan udara luar yang dilambangkan dengan P0. Tekanan hidrostatis di titik B jika tekanan udara luar diperhitungkan, besarnya adalah PB sama dengan P0 ditambah rho GH. PB adalah tekanan di titik B, satuannya Newton per meter pangkat 2 atau Pascal, dan P0 adalah tekanan udara luar besarnya 1 atmosfer yang identik atau setara dengan 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal. Dan rho GH adalah tekanan hidrostatis yang dinyatakan dalam satuan Pascal. Selanjutnya, dalam suatu eksperimen untuk menentukan besarnya tekanan udara luar yang sebesar 1 atmosfer atau sama dengan 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal ini adalah dengan menggunakan zat cair berupa raksa yang dimasukkan di dalam suatu tabung, di mana pada tabung tersebut terbuka dan ada tekanan udara luar yang menekan permukaan raksa tersebut sebesar P0. Kemudian jika dimasukkan pipa yang lebih kecil dengan permukaan atasnya adalah tertutup, maka permukaan dari air raksa tadi akan turun. Kenapa? Karena dia naik di pipa yang kedua. Nah, ketinggian kenaikan raksa pada pipa yang kedua ini adalah ternyata setelah diukur tingginya 76 cm. Nah, itu. Dan air raksa memiliki nama kimianya adalah Hg, sehingga dapat dinyatakan bahwa 1 atmosfer itu sama dengan besarnya 76 cm Hg. Ya. Jadi setelah mengukur dari tingginya raksa yang naik di dalam pipa yang kecil ini, maka diketemukanlah besarnya tekanan udara yang besarnya sama dengan 1 atmosfer, di mana 1 atmosfer itu tadi adalah sama dengan 76 cm Hg, dan untuk perumusan tekanan itu adalah rho GH. Berarti tekanan pada udara luar itu tadi adalah rho untuk massa jenis daripada raksa yang besarnya adalah sama dengan 13,6 kali 10 pangkat 3 kg per meter pangkat 3, dan kemudian gravitasi bumi G adalah sama dengan 9,8 meter per sekon pangkat 2, dan kenaikan tinggi air raksa tadi adalah H sama dengan 76 cm. Sehingga dari perumusan P0 sama dengan rho GH dengan angka-angka yang sudah kita pakai pada data yang ada, hasilnya adalah P0-nya adalah sama dengan 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal atau Newton per meter pangkat 2, yang kemudian dikenal dengan nilai 1 atmosfer.
Jadi selanjutnya konsep tekanan hidrostatik ini marilah kita gunakan untuk menyelesaikan soal berikut. Tekanan hidrostatis yang bekerja pada dasar bejana yang berisi raksa adalah 86.632 Pascal. Hitunglah ketinggian raksa pada bejana tersebut. Jadi dengan menggunakan perumusan P sama dengan rho GH, maka akan kita ketemukan berapa besarnya ketinggiannya. P 86.632 Pascal, masa jenis daripada raksa adalah 13.600 kg per meter pangkat 3, P sama dengan rho GH, maka H sama dengan P per rho G sama dengan 86.632 dibagi 13.600 kali 9,8, hasilnya adalah 0,65 meter, atau bisa juga dinyatakan besarnya sama dengan 65 cm. Contoh soal yang kedua, suatu zat cair dengan massa jenis 1,03 gram per cm pangkat 3 dimasukkan ke dalam bejana berbentuk kubus dengan rusuk-rusuknya adalah 0,5 meter. Jika massa zat cair tersebut adalah 103.000 gram, berapakah besarnya? Titik 2. A. Tekanan hidrostatis pada dasar bejana, dan B adalah besarnya gaya hidrostatis yang diberikan pada bejana tersebut. Diketahui rho adalah 1030 kg per meter pangkat 3 dari 1,03 gram per cm pangkat 3, maka massa jenis daripada zat cair tersebut adalah 1030 kg per meter pangkat 3 dan gravitasi bumi G adalah 9,8 meter per sekon pangkat 2. Massa zat cair tadi adalah 103.000 gram, berarti 103 kg. Dan kemudian dari data yang ada ini kita bisa mencari berapakah besarnya volume zat cair tersebut, yaitu dari rumus massa jenis adalah massa persatuan volume, maka volume adalah sama dengan massa persatuan massa jenis. 103 dibagi 1030, hasilnya adalah 0,1 meter pangkat 3. Itu adalah volume zat cair yang dimasukkan ke dalam tabung tadi ya. Kemudian yang A yang dicari adalah tekanan hidrostatis pada dasar bejana, maka rumusnya adalah P sama dengan rho GH, rho-nya adalah 1030, G-nya 9,8, dan H-nya sama dengan volume dibagi luas dasar daripada tabung tersebut. Volumenya adalah 0,1 dibagi A-nya adalah 0,5 kali 0,5. Jadi 0,1 dibagi 0,5 kali 0,5 ini adalah 0,25, maka besarnya kedalaman daripada zat cair tersebut pada tabung yang dimaksudkan adalah sama dengan 0,4 meter. Jadi dasar tabung itu tingginya adalah 0,4 meter, sehingga dengan memasukkan datanya maka 1030 kali 9,8 kali 0,4 sama dengan 4037,6 Newton per meter pangkat 2. Nah, ini adalah tekanan hidrostatisnya. Sedangkan gaya hidrostatisnya adalah dari P sama dengan F per A, maka F sama dengan P kali A. Tekanan kali luas dasarnya sama dengan tekanannya adalah 4037,6 dikalikan dengan A-nya adalah 0,25. Maka gaya hidrostatisnya adalah 1009,4 Newton. Berikutnya contoh yang nomor 3. Seorang penyelam berada pada kedalaman 12 meter di bawah permukaan air sungai. Tekanan atmosfer di permukaan air sama dengan 1 atmosfer jika massa jenis airnya adalah 1000 kg per meter pangkat 3.
hitunglah tekanan yang dialami oleh penyelam tersebut. Nah, ini adalah ada seorang penyelam berada di kedalaman 12 meter, maka penyelam tersebut akan mengalami tekanan yang besarnya adalah P sama dengan rho GH. H 12 cm, P0 nya adalah 1 atmosfer sama dengan 1,013 kali 10 pangkat 5 Pascal. Rho airnya adalah 1000 kg per meter pangkat 3, maka P yang dialami oleh penyelam tersebut adalah P0 plus rho GH. P0 nya adalah 1,013 kali 10 pangkat 5 ditambah rho nya 1000 kali 9,8 kali hanya 12, hasilnya adalah P sama dengan 218.925 Pascal. Nah, jadi orang penyelam tersebut mengalami tekanan yang sangat besar, yaitu sebesar 218.925 Pascal, atau bisa dituliskan sama dengan 218,925 kilo Pascal atau kPa. Selanjutnya contoh yang nomor 4. Seperti pada gambar di bawah ini, tekanan udara luar 10 pangkat 5 Pascal, massa jenis raksanya adalah 13,6 kg per cm pangkat 3, H kedalamannya adalah 5 cm dan G-nya adalah 10 meter per sekon pangkat 2. Tentukan tekanan gas dalam bejana tersebut. Nah, jadi gas berada pada bejana, kemudian pada gas dimasukkan raksa, sehingga pada posisi seperti ini. Selanjutnya pada permukaan pas raksa ini sebelah kanan ada tekanan udara luar sebesar PO dan memiliki selisih ketinggian antara kiri dan kanan adalah sebesar H, yaitu 5 cm atau 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, maka untuk tekanan yang dialami oleh gas tersebut atau tekanan gas tersebut yang ada di dalam bejana adalah sama dengan tekanan yang di titik A, yaitu untuk besarnya tekanan di A adalah PA sama dengan P0 ditambah rho GH dari raksa. Jadi H tadi adalah 5 kali 10 pangkat min 2 meter, tekanan udara luarnya adalah 10 pangkat 5 Pascal, massa jenisnya raksa adalah 1,36 kali 10 pangkat 4 kg per meter pangkat 3 dan G-nya adalah yang dipakai 10 meter per sekon pangkat 2. Dari PA sama dengan P0 plus rho GH, maka 10 pangkat 5 ditambah 1,36 kali 10 pangkat 4 kali 10 kali 5 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 10 pangkat 5 ditambah 0,068 kali 10 pangkat 5. Hasilnya adalah 1,068 kali 10 pangkat 5 Pascal. Demikian tadi pembahasan materi kelas 11 tentang hidrostatis atau hidrostatika dengan submaterinya adalah tekanan hidrostatis, yang mana pada tekanan hidrostatis itu adalah dimiliki oleh suatu zat cair yang berada dalam suatu bejana dan tekanan tersebut dilakukan ke segala arah di dalam bejana tersebut. Semoga pembahasan tadi bisa membuat Anda semuanya menjadi lebih paham tentang tekanan hidrostatis atau hidrostatika. Salam sehat, salam fisika, tetap semangat, sukses untuk Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.